Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita masuk ke bab 2 mata kuliah akuntansi forensik. Akan membahas tentang fraud principles. Prinsip-prinsip fraud. Fraud ini adalah kecurangan ya. Tapi sebetulnya bacaan yang tepat itu adalah fraud. Tapi kita sudah terbiasa menyebutnya dengan fraud ya. Pengertian fraud. Apa itu fraud? Fraud merupakan suatu kata yang mempunyai banyak definisi. Banyak definisi. Fraud dapat diartikan sebagai penipuan. Dapat juga diartikan sebagai tindak kejahatan yang menyakiti orang lain. Jadi ada beberapa definisi fraud di sini. Yang pertama itu katanya fraud as a crime. Fraud sebagai kriminal. Hasil dari kecerdikan manusia untuk memikirkan sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang salah. Kemudian definisi fraud lagi ada corporate fraud, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh, untuk, atau melawan perusahaan. Kemudian ada juga manajemen fraud, kecurangan manajemen ya, tindakan kejahatan berupa penyajian yang tidak benar mengenai kinerja corporate atau departemen yang sengaja dilakukan oleh karyawan dengan tujuan memperoleh bonus, promosi jabatan, dan keuntungan ekonomi lainnya. Kemudian ada layperson fraud. Nah, itu layperson fraud ya. Ketidakjujuran dalam bentuk penipuan yang disengaja berupa salah saji yang menimbulkan kerugian yang material. Nah, ini kita kemarin kan sudah belajar tentang materialitas di audit and assurance 1 ya. Kemudian ada definisi fraud juga menurut ACFE. ACFE tulisannya ya. Katanya apa? Penggunaan posisi pekerjaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menggunakan atau mencuri aset atau sumber daya perusahaan secara sengaja. Nah, itu banyak sekali definisinya ya. Kemudian ada juga dari definisi fraud sebagai kecurangan menurut US Supreme. Ada 6 tahapan fraud ya. Yang pertama, tahapan pertama, pelaku kejahatan telah membuat pernyataan yang material. Kemudian pernyataan dibuat tersebut salah. Ketiga, pelaku tidak mempercayai persyarat pernyataan tersebut salah dan pada beberapa alasan tertentu benar ya. Kemudian keempat, pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh. Kemudian kelima, pernyataan tersebut dituntut oleh pendakwa sebagai kesalahannya. Keenam, terdakwa membela bahwa itu bukan kesalahannya. Nah, ini definisi fraud sebagai kecurangan menurut US Supreme. Nah, tulisannya Supreme ya. US Supreme. Ada 6 tahapan fraud katanya. Kemudian ada istilah fraud ya, ada istilah theft dan embezzlement. Embezzlement itu adalah penggelapan ya. Kalau theft tadi adalah pencurian, theft. THEFT ya. Tulisannya apa itu pencurian? Mengambil dan membawa kabur properti atau aset dengan cara merampas dari pemiliknya. Itu pencurian namanya theft. Ada fraud. Kalau fraud merupakan istilah umum, general term ya, termasuk dalamnya pencurian, penggelapan aset, penipuan, kejahatan keraputi dan lain-lain. Jadi fraud ini lebih luas daripada theft ya. Jadi theft ini
atau pencurian ini bagian dari fraud maksudnya ya. Embezzlement juga ya. Jadi embezzlement atau penggelapan adalah pelaku kejahatan mengambil aset atau properti dari pemilik yang sah, kemudian mengubah menjadi miliknya dalam bentuk lain. Dalam proses pengubahan aset tersebut ya dapat dilakukan dengan berbagai cara, dijual, digadaikan atau dipindahkan dalam bentuk harta yang lain. Jadi itu adalah penggelapan, embezzlement, penggelapan ya. Kemudian kita ada istilah fraud triangle. Triangle, tiga apa? Nah, ini Tracy yang mengungkapkannya bahwa setiap kejahatan fraud itu punya tiga komponen utama. Adanya pressure, tekanan, adanya rasionalisasi, dan adanya opportunity atau kesempatan dan pengetahuan ya. Kemudian pressure itu apa? Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku fraud, pelaku kecurangan yang memberikan tekanan atau stres dan memotivasi dirinya untuk mencuri dan menipu. Pressure karena ada tekanan. Contohnya gaya hidup ya. Mungkin gaya hidupnya glamor, dia butuh uang untuk itu, tekanan. Jadi ada tekanan untuk memperoleh uang ya. Kemudian karena kebutuhan keluarga mungkin, apalagi saat ini kan harga naik, BBM naik ya kan. Nah, akibatnya daya beli masyarakat turun. Nah, itu bisa mendorong. Nah, karena tekanan itu, tekanan kebutuhan itu, maka bisa membuat orang melakukan kecurangan atau fraud ya. Nah, hutang, nah ada hutang juga karena, atau judi, kebiasaan berjudi ya. Nah itu karena tekanan itu, karena ada tekanan, karena harus bayar hutang, maka bisa mengakibatkan orang melakukan fraud. Kemudian rasionalisasi. Rasionalisasi itu artinya apa? Pembenaran, membenarkan ya terhadap sesuatu yang salah dan mengabaikan efek dari tindakan kejahatannya ya. Contoh, ada kalimat nggak apa-apa mencuri, kan mencuri itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu seolah-olah mencuri itu benar malah ya, padahal itu adalah perbuatan yang salah ya kan. Nah itu, atau apa contoh lainnya, misal apa, kalian tidak masuk kelas offline misalnya, tidak hadir padahal kalian tidak ada halangan, sehat, tidak sakit ya kan, tapi kalian melakukan pembenaran, nggak apa-apa, nggak masuk satu kali ya kan. Nah seperti itu, bisa seperti itu ya. Kemudian jatuh lagi. Kemudian kesempatan. Nah, ada kesempatan, kondisi yang disebabkan karena lemahnya pengendalian internal dan pengawasan sehingga menimbulkan peluang terjadinya fraud ya. Lemahnya sistem pengendalian internal suatu perusahaan sehingga bisa muncul kesempatan, ada kesempatan untuk melakukan kecurangan ya kan, seperti itu. Jadi fraud triangle itu ada tiga ya: pressure, rasionalisasi, dan opportunity. Nah itu kalian bisa lihat di Google ya, dicari. Kemudian fraud itu terjadi di segala perusahaan, baik perusahaan besar, menengah, UMKM, ataupun juga perusahaan besar ya. Itu bisa terjadi di sana. Tidak ada katanya perusahaan yang aman dari fraud, dari kecurangan. Bahkan perusahaan kecil sekalipun ya, perusahaan dengan SPI, sistem pengendalian internal kuat, juga tidak bebas dari ancaman fraud ya, walaupun pengendalian internalnya sudah disusun dengan baik, sudah didesain dengan baik, tetapi kecurangan bisa saja tetap terjadi ya kan, bisa.
Itu apalagi itu bisa misalnya adanya kolusi antar bagian ya, antar karyawan petugas yang terlibat korupsi, itu mereka kolusi kong kali kong, maka ya bisa terjadi kecurangan ya, fraud itu ya. Nah, itu profil pelaku fraud menurut Gwyn Nettler ya. Nah, itu pelaku fraud itu adalah sebagai berikut: orang yang ntar ya, orang yang mempunyai pengalaman kegagalan berpotensi melakukan fraud, gagal ya, mengalami kegagalan. Orang yang tidak disukai dan tidak menyukai dirinya sendiri cenderung mudah menipu. Orang yang mudah terpengaruh, tidak punya pendirian dan tidak dapat menolak suap, itu cenderung mudah terlibat dalam fraud, dalam kecurangan. Orang yang mempunyai pendirian kuat dan takut akan hukum cenderung tidak mudah tergoda melakukan fraud atau kecurangan, ya kan? Karena dia tahu hukum ya. Nah, itu. Orang dengan tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung lebih jujur daripada yang tidak. Nah, itu coba kalian paham itu apakah benar atau tidak statement itu ya. Semakin mudah untuk melakukan kecurangan fraud, semakin tinggi peluang terjadinya fraud ya, terjadinya kecurangan. Seseorang yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, seseorang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya kan, setiap orang maksudnya ya kan, dan berbeda motif untuk melakukan fraud, kecurangan. Semakin tinggi pressure, tekanan, semakin tinggi peluang terjadinya fraud, terjadinya kecurangan ya. Jadi misalnya tadi kebutuhan harus bayar uang sekolah anak ya kan, maka orang cenderung nanti melakukan fraud atau kecurangan di perusahaan itu ya, menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi misalnya, yang dilakukan oleh seorang kasir misal ya. Perjuangan untuk bertahan di lingkungan perusahaan semakin memotivasi untuk melakukan fraud ya, perjuangan supaya tetap bekerja di sana ya, di suatu perusahaan. Beberapa aspek yang mendorong terjadinya fraud, ada variabel personal, ada variabel organisasi, dan ada variabel eksternal ya kan, seperti itu. Kalau kita lihat aspek yang mendorong terjadinya fraud, variabel personal itu bisa kemampuan, sikap, kebutuhan pribadi, nilai-nilai kepercayaan. Kalau variabel organisasi bisa dilihat dari lingkup pekerjaan, pelatihan yang diberikan, sistem reward atau pengakuan terhadap kinerja karyawan, kualitas manajemen dan pengawasan, kejelasan tanggung jawab pekerjaan, kejelasan tujuan dari pekerjaan, kepercayaan terhadap individu, iklim kerja yang memotivasi dan beretika. Kalau variabel eksternal, tingkat persaingan dengan perusahaan lain, kondisi ekonomi secara umum, nilai-nilai sosial ya. Nah, inilah aspek yang mendorong terjadinya fraud atau kecurangan. Ada 3 variabel tadi ya. Kita lihat ke variabel eksternal, tingkat persaingan dengan perusahaan lain. Karena bersaing, maka bisa terjadi fraud ya. Bersaing dengan dalam rangka mendapatkan tender misalnya kan. Mungkin harganya dia menang di harga lebih murah, tetapi nanti dia mainnya di spek ya. Nah, itu kalau di tender, ikut tender, dia menang karena penawarannya yang paling murah, tetapi dia kualitasnya nanti dikuranginya ya kan. Nah, itu. Kemudian ada high level dan low level fraud, kecurangan tingkat tinggi dan kecurangan tingkat rendah.
Pelaku tindakan kejahatan yang berasal dari level manajemen yang tinggi, maksudnya manajemen puncak ya, nah itu lebih mudah melakukan fraud atau kecurangan karena lebih mudah menghilangkan kontrol atau pengawasan. Jumlah kejahatan yang dilakukan oleh manajemen high level lebih besar daripada low level. Jelas ya, sebagai pimpinan puncak, level direktur itu ya memang dapat melakukan kecurangan ya kan dibanding level bawah. Level bawah misalnya driver ataupun office boy itu ya atau petugas biasa, staf biasa itu sulit melakukan kecurangannya karena wewenangnya juga terbatas. Tapi kalau sudah level direktur, level high level itu mereka punya wewenang, punya kekuasaan. Nah, bisa dia melakukan kecurangan atas perintahnya ya kan? Atas perintahnya bisa ya, walaupun tidak sesuai prosedur ya kan? Seperti itu. Pelaku fraud pada umumnya yang sering dijumpai itu adalah mereka yang mempunyai masa kerja yang hampir sama dengan level fraud high level ya. Jadi fraud high level tadi manajemen puncak ya, direktur dan dewan direksi. Nah itu cenderung ya, dia punya masa kerja, dia staf biasa tapi dia punya masa kerja hampir sama dengan level atas, itu cenderung ya. Nah ini penelitian sebetulnya. Mempunyai income yang lebih sedikit dibanding high level fraud ya. Wanita dan laki-laki umur antara 41 sampai 50 tahun. Kemudian ada juga Hall and Singleton, ini nama orang ya, mendeskripsikan ciri pelaku fraud secara umum adalah sebagai berikut katanya. Punya posisi kunci di perusahaan, ya jelas ya, dia menentukan di perusahaan itu nggak bisa melakukan fraud atau kecurangan. Biasanya laki-laki yang melakukannya ya. Lebih dari 50 tahun usianya, menikah, berpendidikan tinggi. Nah ini ada semua di Pak Abu ya. Nah, tapi Pak Abu tidak memiliki posisi kunci di perusahaan ya, hanya seorang dosen. Siapa yang menjadi korban fraud? Ancaman fraud dapat berasal dari dalam dan dari luar entitas ya. Dalam entitas adalah jajaran manajemen dan karyawan korbannya kan, sedangkan luar entitas adalah supplier, vendor, kontraktor. Fraud terjadi pada perusahaan yang tidak mempunyai kontrol pengendalian. Nah ini, tidak ada kepercayaan, tidak ada standar etika, tidak profit, dan tidak mempunyai masa depan. Nah itu biasanya terjadi fraud ya, karena pengendalian internalnya lemah ya kan. Tetapi pengendalian internal yang kuat juga tidak menjamin tidak ada fraud ya. Kalau lemah kemungkinan besar terjadi karena petugas ataupun karyawan sudah mempelajari ya, karena sudah setiap hari bekerja, dia tahu celahnya, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana ini sistem ini. Oh di sini. Nah maka dia lakukan ya kecurangan atau fraud ya, seperti itu. Kemudian ada fraud taksonomis ya. Beberapa klasifikasi fraud diantaranya customer dan investor fraud, criminal and civil fraud ya kan? Kemudian ada fraud untuk melawan perusahaan, fraud internal dan eksternal, fraud oleh manajemen dan non manajemen ya. Nah itu adalah fraud taksonomis ya, fraud taksonomis.
Apa itu customer investor fraud? Tindakan menipu yang disengaja yang dilakukan oleh perusahaan dan merugikan pihak luar seperti customer, investor, asuransi, perusahaan asuransi, pemerintah, kreditur bank dan lain-lain ya. Jadi di sini dilakukan oleh perusahaan tapi merugikan pihak luar, merugikan customer misalnya kan. Nah, bisa saja perusahaan memberikan tadi harganya murah tetapi tidak, kualitasnya rendah juga ya, harganya murah. Nah, itu adalah fraud. Criminal and civil fraud apa? Menurut ACFE atau ACFE di sini ya. Fraud criminal fraud adalah penyajian informasi yang tidak benar dan nilainya material dari pihak satu ke pihak lainnya dan secara sengaja berniat untuk menipu dengan tujuan agar pihak lain melepaskan dari tanggung jawab tertentu ya. Contohnya apa? Tanggung jawab kerugian atau kecelakaan atas kesalahannya. Kemudian ada fraud untuk melawan perusahaan. Nah, ada dua jenis corporate fraud ya, namanya corporate fraud ini. Fraud yang langsung merugikan perusahaan dan fraud yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya apa? Fraud yang merugikan perusahaan: penghindaran pajak, perjanjian penetapan harga, kejahatan hukum, pencemaran lingkungan. Fraud yang menguntungkan perusahaan: manipulasi catatan akuntan. Contohnya apa? Fraud yang menguntungkan perusahaan. Contohnya manipulasi catatan akuntansi dengan meninggikan laba, ya kan? Jadi labanya overstated dan merendahkan biayanya understated. Itu adalah fraud yang menguntungkan perusahaan. Jadi labanya lebih tinggi ya, dinyatakan lebih tinggi. Kalau yang merugikan perusahaan, fraud yang merugikan perusahaan adalah pencemaran lingkungan. Nah, itu bisa merugikan perusahaan nanti ya. Ya. Mungkin ini penggelapan pajak, itu merugikan perusahaan ya. Nanti justru pada saat diperiksa oleh kantor pajak malah kena sanksi nanti ya. Sanksi administrasi ya. Dan sanksi pidana nantinya. Nah, itu. Kemudian ada fraud internal dan eksternal. Kejahatan fraud yang dilakukan oleh pihak internal, dilakukan oleh pihak karyawan dan jajaran manajemen. Nah, itu fraud internal ya, dari dalam perusahaan ya. Kalau fraud yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan oleh misalnya oleh supplier, vendor, misalnya apa? Melebihi jumlah tagihan yang sesungguhnya ya, nagih. Tadinya deal 5 juta misalnya dengan item-item barang tertentu ya, 5 juta tapi ditagih 6 juta misalnya, seperti itu kan. Nah, itu makanya di dalam perusahaan itu harus pengendalian internalnya harus kuat. Pengendalian internal atas pembayaran tagihan dari supplier ya. Kemudian fraud oleh manajemen dan non manajemen bisa. Ada istilah nanti fraud tree ya, pohon kecurangan. Nah, ini ada model ACFE membangun model untuk mengkategorikan fraud ke dalam 49 jenis fraud yang dilakukan individu yang disebut fraud tree ya, pohon kecurangan. 3 komponen utama dari fraud tree yaitu fraud laporan keuangan, penggelapan aset misappropriation ya. Nah, korupsi. Jadi ada 3, fraud laporan keuangan, penggelapan aset, dan korupsi. Apa itu fraud laporan keuangan? Tipe fraud yang dilakukan oleh top eksekutif, oleh manajemen puncak, oleh dewan direksi, misalnya level direksi ya. Itu
contohnya apa? Manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor. Efek dari fraud laporan keuangan sangat luas ya, memakan banyak korban ya kan. Bahkan bisa memicu terjadinya gejolak perekonomian seperti inflasi ya. Jadi laporan keuangan itu sengaja dimanipulasi, misalnya labanya overstated, dinyatakan lebih tinggi dari yang sesungguhnya, agar investor tertarik. Wah, labanya bagus ini, trennya meningkat setiap periode, setiap tahun. Maka investor berbondong-bondong nanti ya, store modal ya investor. Nah, itu namanya fraud laporan keuangan. Laporan keuangannya yang dicurangi ya. Kemudian ada penggelapan aset atau embezzlement ya. Merupakan jenis fraud yang paling sering dilakukan. Nah, ini penggelapan aset ya. Efeknya tidak material, biasanya dilakukan oleh individu sehingga kesulitan untuk diungkap. Jika menggunakan metode, kalau dilakukan general auditing sulit diungkap ya. Karena mudah dilakukan, jenis fraud ini merupakan yang paling banyak terjadi, yang paling banyak jenisnya ya kan, sering terjadi juga ini ya, penggelapan ya. Korupsi, nah ini ternyata korupsi ini merupakan kecurangan ya, fraud ya, dilakukan berdasarkan hubungan antar pihak internal dengan eksternal, dan bahkan hubungan tersebut tidak dapat diketahui oleh perusahaan. Kong kali kong antara petugas atau karyawan perusahaan dengan pihak luar, misalnya dengan supplier ya kan, itu namanya korupsi. Nah, bisa jadi supplier beberapa kali menagih ya, tagihan pertama dibayar, nanti tagihan kedua dibayar lagi, padahal itu satu transaksi terjadi. Nah, itu namanya korupsi, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian ada karakteristik fraud. Bagaimana, siapa pelakunya? Kalau financial fraud itu biasanya pelakunya adalah top manajemen. Kalau penggelapan aset biasanya karyawan. Kalau korupsi dilakukan, pelakunya siapa korupsi? Dua pihak, bisa top manajemen, bisa juga karyawan biasa. Kalau dilihat dari kriteria ukuran, financial fraud itu sangat besar ukurannya ya. Penggelapan aset kecil, kalau korupsi itu menengah. Frekuensi fraud, financial fraud atau kecurangan laporan keuangan itu ya, jarang terjadi ya. Kalau penggelapan aset itu sering terjadi. Kalau korupsi ya sedang-sedang saja ya kan. Tidak jarang juga tidak terlalu sering. Kemudian apalagi, ini banyak, ada beberapa ini. Pihak yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan, financial fraud? Itu perusahaan dan pelaku. Ya. Kalau penggelapan aset, siapa pihak yang terlibat? Pelaku melawan perusahaan ya. Nah, itu. Kalau korupsi ya pelaku, pihak yang terlibat itu ya pelakunya ya. Nah, itu. Motivasi, yang memotivasi financial fraud apa? Bisa pihak manajemen ingin memperoleh bonus ya kan. Penggelapan aset karena ada pressure, tekanan pribadi ya. Misalnya karyawan karena mau bayar hutang, dia pakai dulu uang perusahaan ya, seperti itu. Kemudian motivasi korupsi itu apa? Misalnya tantangan pengembangan bisnis misalnya. Nah, seperti itu. Karakteristik fraud. Nah, bisa kalian baca di buku Singleton, Fraud Auditing and Forensic Accounting, yang pernah Pak Abu berikan ya, yang pernah Pak Abu share. Kalian baca itu. Ada fraud tree, pohon kecurangan ya. Nah, itu. Oke. Cukup sekian ya. Akhir kata Pak Abu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.